Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya udah nyempetin waktunya di weekend ini untuk hadir di bootcamp career planning untuk teman-teman dari FISIP. Nah, mungkin biar kita agak lebih seru nih, nanti kita bakal ngobrol tentang seputar di dunia FISIP, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang sudah on cam, biar tidak memperlama waktu juga, mungkin kita bakalan, lanjut aja ke sesi materi di mana yang akan dibawakan oleh Kak Askar, tapi sebelum itu kita mau sapa dulu. Kak Askar, apakah sudah ada di sini untuk mentor? Halo, Oke, halo, teman-teman. selamat sore Mas Askar. Oke, bagaimana Mas untuk kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semua kabar baik ya. Oke, di sini Mas Askar juga kabarnya baik, jadi harusnya teman-teman di sini juga udah siap untuk, memulai sesi, bootcamp career planning di SmartPath ini. Oke, mungkin, untuk sambil menunggu dari mentor, apakah sudah siap Mas untuk materinya? Sudah, Oke. sudah. Berarti udah saya bisa share screen ya? Oke, udah bisa Mas? Apakah sudah dapat aksesnya? Belum. Oke, bisa dicoba sekali lagi Mas? Hmm, Ya, sudah Oh, kelihatan ya teman-teman ya. sudah. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, bisa langsung saya serahkan ke mentor, yaitu Mas Askar selaku mentor untuk Career Planning SmartPath FISIP ini. Untuk waktu dan layar kami persilahkan Mas Askar. Ya, halo teman-teman semua. Selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi teman-teman, kebetulan di sini aku diberi kesempatan sama SmartPath untuk jadi mentor di studi fisik atau Visipol. Sedikit background tentang aku mungkin ya. Aku lahir dan besar di Jakarta, sampai SMA di Jakarta, lalu mengambil kuliah di Jogja. Aku lulusan Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM tahun 2018 kemarin. Sekarang aku bekerja di DPR RI. Aku jadi staf ahli di salah satu pimpinan Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Nah, kebetulan Komisi 3 itu jadi salah satu komisi yang paling banyak juga bersinggungan dengan masyarakat ya, karena lingkup cakupan kerjanya itu soal aspek-aspek hukum. Mitra kerja kita ada kepolisian, Kejaksaan Agung, PPATK, BNPT, BNN, dan lain sebagainya. Dan KPK juga. Oke, mungkin teman-teman, jadi untuk sedikit pengantar di pertemuan pertama ini, jadi pembahasannya akan secara umum, secara general soal career planning. Nantinya yang dibahas adalah soal persiapan bagaimana caranya kiat-kiat ketika masih di sejak saat masih di kuliah sampai nanti persiapan setelah lulus, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, tantangan apa yang kira-kira teman akan hadapi dan lain sebagainya. Oke, tadi soal saya perkenalan, ada link saya, Instagram saya, bisa dikontak kapan aja teman-teman, silahkan. Jadi pembahasan pertama adalah kenapa penting untuk punya perencanaan karir. Jadi kalau saya boleh bilang, perencanaan itu sebenarnya bukan jaminan agar teman-teman bisa pasti sukses ya. Maksudnya bukan pasti dengan merencanakan teman-teman jadi punya pilihan absolut akan suatu hal. Bukan seperti itu, tapi setidaknya yang saya ketahui dan yang saya pelajari dengan perencanaan yang baik, setidaknya teman-teman dapat menemukan langkah terbaik, langkah teraman, atau langkah yang siap dalam mencari karir teman-teman itu. Karena ketika teman-teman punya perencanaan yang baik, setelah lulus, teman-teman dihadapkan oleh berbagai macam realita, ada berbagai macam perubahan, ada berbagai macam tantangan baru, ada berbagai macam sektor baru. Nah, dengan perencanaan yang matang, teman-teman sudah bisa memprediksi hal tersebut. Teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman sikapi, apa yang teman-teman harus ambil peluangnya, mana yang tidak, mana yang harus nanti, mana yang sekarang. Nah, itu adanya di perencanaan teman-teman. Nah, bagaimana jika tidak punya perencanaan? Nah, ketika teman-teman lulus, mungkin sekarang melihat industri A oke, industri B oke, industri C juga oke.
Tapi ketika 2-3 tahun lagi teman-teman lulus, semuanya berubah. Sekarang ini kita di era digitalisasi, di mana semua hal dapat berubah dalam hitungan tahunan. Jadi ketika 3 tahun kemudian teman-teman lulus, semuanya situasinya sudah berubah. Nah, gimana kalau teman-teman nggak punya perencanaan? Bagaimana menyikapi perubahan tersebut? Nah, untuk itu, perencanaan yang baik akan memudahkan teman-teman untuk mencapai karir yang baik pula. Ada apa aja? Di sini kita ada 4 hal yang akan dibahas. Pertama itu adalah soal goal setting, bagaimana melakukan perencanaan karir akan membantu kita menetapkan tujuan karir yang jelas dan dapat dicapai, seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu ada self discovery, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, kesempatan, tantangan atau yang biasa kita sebut SWOT analysis. Itu wajib ya untuk dipelajari oleh kita. Lalu decision making, justru rencana karir kita membantu kita meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan karena pada akhirnya setelah perencanaan yang matang, setelah kita mengerti apa yang kita butuhkan di goal setting, kita menemukan alasan kita untuk menempatkan posisi kita pada situasi tertentu, kita menemukan why kita sudah melakukan perencanaan, mengidentifikasi segalanya, lalu yang penting adalah decision making. Mana yang teman-teman harus ambil atau teman-teman putuskan, mana yang tidak. Nah, itu adalah decision making. Nah, di decision making ini pula teman-teman mempelajari dan menganalisis soal resiko, soal tantangan. Nah, terakhir skill development. Setelah itu semua terjadi, skill development itu juga penting bagaimana teman-teman mengembangkan skill yang dipunya, karena terutama di Visipol itu teman-teman, jujur saja sebenarnya saya sering mengatakan lulusan Visipol itu sangat mudah digantikan, sangat replaceable, karena lintas studi yang kita pelajari sangat umum pertama. Dan satu jurusan dengan jurusan lainnya itu sangat bersinggungan. Seperti misalnya saya di Visipol UGM, itu jurusannya ada mungkin Departemen Politik Pemerintahan, ada manajemen kebijakan publik, ada hubungan internasional, ada sosiologi dan komunikasi dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya tidak usah dalam ranah yang terlalu akademis atau dalam forum-forum yang serius, misalnya kita bertemu saja lagi nongkrong di kafe atau segala macam, pembahasan kita tuh sangat beririsan. Jurusan A memahami apa yang dipelajari jurusan B, jurusan B mengerti apa yang dipelajari jurusan C, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya merasa yang seperti ini itu di jurusan Visipol kita itu sangat mudah digantikan antara satu sama lain, mudah menggantikan dan mudah tergantikan. Oleh karenanya, pengembangan skill kita harus punya added value, apa yang menjadi kekhasan dari diri kita, apa yang kita kuasai, itu benar-benar harus diperhatikan. Karena itu nanti akan membedakan teman-teman dengan, terutama jurusan Visipol lainnya. Seperti informasi aja, sekitar tahun 2022, kalau saya tidak salah, data dari Kemendikbud itu setiap tahunnya ada 1,7 juta mahasiswa baru yang lulus, yang memperoleh gelar sarjana baru. Belum lagi diakumulasi dengan periode sebelumnya yang belum terserap kerja, itu bisa akan lebih besar lagi. Sementara fakta di lapangan mungkin daya serap kerja di negara kita tidak bisa mengakomodir 100% dari tenaga kerja yang tersedia. Nah, itu dia kenapa segala hal yang saya sebutkan tadi menjadi penting. Kenapa kamu harus menjadi berbeda, kenapa kamu harus mempunyai kekhasan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, nantinya kita di week kedua, tiga, empat, jadi kita ada beberapa pertemuan selanjutnya, dan tiap pertemuan itu akan memiliki pembahasan yang masing-masing, seperti di minggu kedua nanti, kita akan menentukan minat, passion, tujuan hidup, dan lain sebagainya. Terus kita mempelajari kultur di tiap industri, karena tentu sangat berbeda. Kalau teman-teman ambil di industri kreatif seperti apa? Industri, sebentar. Halo, Mas Anan, kedengeran nggak ya? Oke, kedengar Mas? Oh ya, oke. Jadi misalnya di industri kreatif seperti apa, di industri di ranah pemerintahan seperti apa, legislatif seperti apa, kementerian seperti apa, atau teman-teman menjadi seorang jurnalis seperti apa, tantangan bekerja di lapangan seperti apa, di kantor seperti apa. Nah, itu sangat berbeda dan beragam. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan minggu kedua nanti. Lalu di pertemuan ketiga, minggu ketiga, akan kita bahas skill yang dibutuhkan untuk kesiapan karir dan tools-tools apa saja yang kira-kira bisa teman-teman gunakan untuk menambah kemampuan kalian. Lalu di pekan keempat ada strategi aktivitas
pada semester 1 sampai 8 untuk mendukung karir. Jadi kita akan bedah kira-kira persiapan apa yang harus teman-teman siapkan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kira-kira teman-teman harus apa dan bagaimana. Lalu strategi pasca lulusan 5 sampai 10 tahun ke depan, baiknya kita lakukan apa? Kalau goals-nya ini kita strategi seperti apa, kalau goals-nya seperti apa, kita lakukan apa. Jadi setiap goals memiliki strategi dan cara yang berbeda. Lalu kita akan juga bahas kesalahan umum mahasiswa. Sebenarnya kesalahan umum ini dapat karena tentu kesalahan umum ini dilihat by result berdasarkan hasilnya. Jadi kita menghimpun berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman, ya, dan menggunakan by data, by research tentang kesalahan apa yang kira-kira itu banyak dilakukan oleh saat kita menjadi mahasiswa dan itu menjadi penyesalan di kemudian hari. Nanti akan kita bahas di minggu keempat. Lalu terakhir di pekan kelima nanti kita akan membahas project career planning dan diskusi seputar karir. Itu akan ada di minggu kelima nanti. Nah, terus kita soal pengenalan materi bootcamp akan ada banyak sekali pendekatan yang sudah scientific proven ya. Jadi bukan saja hanya sekedar pembahasan yang sifatnya komunikasi seperti ini, tapi kita akan juga membahas hal-hal yang sifatnya teoritis. Misalnya di sini ada Ikigai. Kalau teman-teman tahu itu bukunya cukup bestseller di Gramedia banyak. Ikigai itu soal bagaimana pengamalan atau memahami nilai-nilai kehidupan baik dalam individu atau bermasyarakat. Kita tadi sempat saya bahas sedikit SWOT analysis, itu akan dibahas lebih rinci dengan diagram-diagram yang relevan. Lalu the golden circle ini bagaimana kemudian kita menemukan why kita lakukan kita, karena ketika orang berbicara apa yang what, apa dan bagaimana, semua orang bisa membicarakan itu semua, tapi ketika kita bertanya kenapanya atau why-nya, itu yang kadang baik individu, kelompok masyarakat ataupun korporasi sekalipun belum tentu semuanya memilikinya. Nah, itu yang akan kita bedah masing-masing. Kenapa itu menjadi penting dan kenapa kita harus mengetahuinya dalam diri kita. Lalu kita bahas juga soal industri culture dan role people. Pekerja di startup maupun corporate itu sangat berbeda, betul. Baik dari flexibility-nya, baik dari beban kerjanya, baik dari skill yang dibutuhkan akan sangat berbeda. Itu juga akan kita bahas nanti. Lalu ada salary research. Ini mungkin salary research itu saya banyak, kalau yang nanti akan saya paparkan itu banyak seputar apa yang eh, saya tanyakan sendiri ke lingkungan saya ya. Karena menurut saya kalau teman-teman cari di misalnya di website atau di blog segala macam, itu kan biasanya rentang umumnya ya, tapi fakta di lapangan nanti ketika teman-teman mengalami apa yang teman-teman lihat di LinkedIn atau di Kaliber atau lain sebagainya, kadang tidak serealistis itu dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu nanti dalam pembahasan salary research itu akan saya jabarkan. Saya bertanya langsung kepada teman-teman saya yang kerja di Telkom, di Shopee, di tempat saya, di DPR, ada di Toyota, terus jurnalis juga di Jawa Pos, Kompas, Detik, atau ada di Prambors, ada di perbankan juga. Jadi sebisa mungkin saya diversifikasi, saya tawarkan banyak pilihan untuk teman-teman. Ada juga radio announcer untuk teman-teman yang suka atau punya goals self-employed dan lain sebagainya. Itu akan saya coba sebisa mungkin, ada Densu, vlog, dan lain sebagainya. Nah, itu akan jadi pembahasan khusus pada pekan-pekan berikutnya. Lalu teman-teman ada juga materi terkait misalnya ini, ada hamburger teori, ada prinsip Pareto, ada Pak Eisenhower decision matrix, soal bagaimana kita memanage waktu, apa yang harus teman-teman lakukan, teman-teman tidak lakukan, apa yang harus teman-teman delegasikan, dan mana yang harus dihapuskan. Nah, ini kadang menjadi kegampangan teman-teman nanti, terutama saat menjadi di bangku mahasiswa sekarang. Karena banyak sekali yang ingin teman-teman lakukan, rasa diri ini bisa melakukan semuanya, tapi kadang menjadi nggak punya fokus. Apa yang harus difokuskan, karena semuanya mau teman-teman lakukan. Dan saya pun mengalami hal tersebut, karena saya pernah berada di posisi teman-teman. Nah, mungkin nanti dalam pertemuan yang lebih terperinci atau yang kita ada kesempatan lebih intens, ini bisa kita jabarkan semuanya tentang misalnya Eisenhower ini membahas manajemen waktu,
Terus hamburger teori ini membahas tentang public speaking, terus Pareto soal decision making dan lain sebagainya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, akan kita bedah semester 1 sampai 8. Tentu apa yang harus teman-teman lakukan pada semester 1 dan 4 akan sangat berbeda dengan apa yang harus teman-teman lakukan pada semester 5, 7, dan semester 8. Nah, kiat-kiat tersebut yang akan banyak kita ulas nanti di Smart Pad ini, di weekend ini, agar harapannya teman-teman pun ketika, saya nggak tahu teman-teman di sini semester berapa ya, tapi asumsi saya mungkin teman-teman di sekitar semester 5 sampai 7 mungkin ya, karena ke curiosity itu rasa ingin tahu itu, rasa ingin mempersiapkan itu biasanya paling kuat muncul di semester 4 sampai 7 setidaknya. Tapi pun ketika ada teman-teman yang sudah ikut ini di semester 1 sampai 4 itu akan baik sekali, karena saya pun ketika masih mahasiswa persiapan ini sudah dilakukan dari semester 1 sampai 4 di awal-awal, karena seperti yang saya bilang tadi, saya memahami bahwa di jurusan kita ini, FISIP, jurusan-jurusan kita ini sangat bersinggungan teman-teman. Banyak sekali yang bisa menggantikan teman-teman, dan teman-teman banyak bisa menggantikan posisi orang lain. Karena ilmu sangat beririsan. Oleh karena itu, mungkin ini ada menjadi kali pertama teman-teman mengikuti bootcamp. Kalau yang belum pernah sebelumnya, tapi pernah melakukan perencanaan secara individu, itu juga bagus banget. Karena memang tidak harus melalui interaksi seperti ini, tapi memang harus sebenarnya keresahan itu dimulai dari diri teman-teman sendiri. Baru kemudian dielaborasikan, teman-teman bisa tanya ke senior, bisa ikut bootcamp seperti ini, bisa ikut seminar, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan sangat kita jabarkan what to do dari semester 1 sampai 4. Selanjutnya, soal ini rekomendasi, nanti part satunya itu ada soal pertama itu tentu paling penting dari kita adalah ketahui diri kalian. Karena ketika kalian mulai ke tahap selanjutnya dulu, misalnya part 2 dan part 3 itu, tapi kalian tidak mengetahui diri kalian, itu akan sangat fatal ya teman-teman. Karena ketika kita tidak mengetahui apa yang kita mau, apa yang kita punya, apa yang kita inginkan, kenapa kita harus melakukan ini, kita tidak mengetahui faktor penggerak kita, maka itu nanti akan dalam tanda kutip buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Karena kesalahan itu, jadi teman-teman juga harus melihat terkait potensi kesalahan teman-teman dalam melihat potensi karir. Karena kesalahan itu bukan berarti, memang saya akuin berani salah itu baik karena itu akan menjadi pengalaman, tapi salah itu teman-teman membutuhkan waktu, tenaga, bahkan materi. Itu yang saya alami dalam selama ini, dan dari hasil diskusi bersama teman-teman, dari hasil mempelajari juga, bahwa salah itu membutuhkan banyak energi teman-teman. Jadi kalau bisa kita mempelajari kesalahan atau memitigasi kesalahan berdasarkan ketempatan dan keilmuan yang kita punya. Oleh karena itu, mengetahui apa yang teman-teman inginkan, apa yang relevan dengan teman-teman itu sangat penting untuk memitigasi kesalahan pada proses-proses selanjutnya. Misalnya teman-teman, di semester 1 ini sangat banyak obrolan seperti ini di kuliah. Misalnya saya masuk Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya bertemu dengan teman-teman saya yang lain. Itu banyak yang merasa, kayaknya saya salah dia masuk jurusan ini. Seharusnya saya di jurusan B. Kemarin saya daftar kuliah, yang penting keterima dulu deh. Kalau misalnya nggak cocok, ya udah pikir nanti. Tapi ternyata berat ngejalaninnya. Baru semester 1 udah banyak yang ngeluh. Oleh karena itu, dulu di kampus, terutama apalagi dosen-dosen saya bilang pas pembukaan itu, seingat saya salah satu dosen saya ngomong, nanti akan memang ada banyak teman-teman kalian yang nggak cocok di sini mungkin. Dan itu ya nggak usah ditahan ya. Karena kita bukan berarti penyelamat bagi teman-teman kita sendiri, tapi yang wajib menyelamatkan nasib kalian adalah diri kalian sendiri. Oleh karena itu, ketika kalian merasa tidak nyaman di suatu tempat, kalian terjebak di jurusan tertentu, di pekerjaan tertentu, itu sebelum kita menyalahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, pertama, salahkan diri kita dulu. Kenapa kita tidak melakukan perencanaan tepat? Kenapa waktu itu kita asal-asalan ngisi kuliahnya, kita asal-asalan ngisi karir kerjanya, sehingga pada akhirnya kita menjebak diri kita sendiri pada kesalahan tersebut. Baru kemudian setelah kita melakukan cross check itu, baru kita bisa salahkan mungkin, atau kita evaluasi, bukan salahkan ya, kita evaluasi faktor-faktor eksternal di luar diri kita. Oleh karena itu, mengetahui diri kalian, potensi diri kalian sangat penting. Kedua, setelah mengetahui itu, basis fondasi yang sudah ada, teman-teman lakukan in-depth research.
penelitian secara mendalam tentang apa yang akan teman-teman harus lakukan. Misalnya, kita ambil yang sedikit relevan aja. Mungkin teman-teman di sini yang semester awal masih teringat ketika setelah SBM atau SNMPTN, mikir mau masuk apa. Tapi mikirnya itu tadi, dia tahu udah mau apa, saya suka sastra, saya masuk sastra Jerman misalnya, karena saya suka sastra Jerman. Tapi teman-teman tidak menambahkan faktor research di dalamnya. Kemana saya setelah ini? Apa yang ingin saya lakukan? Saya kalau di kuliah nanti ingin seperti apa? Sastra Jerman ini saya ingin aplikasikan ke role apa nantinya. Nah, ini menjadi penting. Sehingga apa yang teman-teman inginkan, why teman-teman itu, teman-teman korelasikan dengan fakta di lapangan yang ada. Sehingga pilihan teman-teman tidak hanya memuaskan diri sendiri, tapi benar-benar bisa menolong diri teman-teman di masa depan. Jadi menjadi relevan itu penting. Oleh karena itu, part 1 dan jadi part 1 sampai 3 ini seperti hierarki piramidal ya. Jadi tidak bisa dilepaskan satu dengan sama yang lainnya. Jadi part 1 dan part 2 sudah, lalu masuk ke part 3. Sudah tahu mau kemana, sudah melakukan research, kalau saya ambil ini resikonya apa, benefitnya apa, buat diri saya seperti apa, buat masyarakat gimana, buat keluarga seperti apa, sudah lakukan itu, make your step. Nah, bagaimana make your step ini menjadi pembahasan juga, padahal kan sebenarnya make your step ini tinggal melakukan juga. Belum tentu teman-teman, karena ketika teman-teman ingin melakukan langkah, itu kan langkahnya banyak. Oke, saya suka sastra Jerman, harapan saya bisa menjadi mungkin translator, atau misalnya saya bisa bekerja di kedutaan, segala macam. Lalu harus di mana? Make your step-nya harus di mana kita ambil sastra Jermannya. Apa kira-kira yang terbaik untuk kita? Nah, jadi ketika ingin melangkah pun, teman-teman pasti dihadapkan oleh beragam puluhan, bahkan ratusan pilihan yang mungkin terlihat setara, mungkin terlihat sama, padahal di situ jelas ada perbedaan. Misalnya dari lingkungan, benefit, keilmuan yang akan didapat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada 1-3 ini menjadi sangat penting ya, dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. My college journey, jadi tadi seperti saya bilang, saya kuliah di Fakultas Pemerintahan UGM ya, tentu saya bisa membagikan beberapa tips atau saran untuk teman-teman selama kuliah. Di sini ada 3 hal yang misalnya kita bisa bahas. Yang pertama ada akademik, organisasi, dan karir. Kalau saya boleh menceritakan sedikit tentang apa yang telah saya lalui, mungkin ini bukan opsi terbaik ya, tapi setidaknya saya bisa bagikan karena saya mengetahui apa yang salah, apa yang benar dari pengalaman saya ini. Jadi teman-teman, menjadi seorang mahasiswa itu sebenarnya nggak ada yang salah ya. Cuma teman-teman aktif di akademik, organisasi, maupun karir, maupun teman-teman menjadi seorang mahasiswa yang kupu-kupu, apa istilahnya kuliah pulang, itu juga sebenarnya tidak ada kesalahan di situ. Selagi teman-teman tadi memahami poin 1-3 tadi tentang diri teman-teman, persiapan seperti apa dan eksekusi seperti apa. Jadi saya berharap teman-teman ini sudah menjadi individu yang dewasa, mengerti pengambilan risiko, mengerti benefit apa yang akan didapatkan. Oleh karena itu saya hanya bisa menceritakan apa yang saya sampaikan ya, kemudian teman-teman bisa makna itu dalam perjalanan hidup teman-teman sendiri. Untuk akademik, waktu itu saya ikut lomba. Saya tidak ambil beasiswa, saya ikut lomba. Waktu itu saya salah satu lomba yang saya ikuti itu penulisan esai nasional dari TIPA Foundation. Waktu itu saya membahas soal membangun Indonesia dari pinggir. Jadi saya menulis soal bagaimana mengimajinasikan Indonesia emas tahun 2045, bukan dari sektor perkotaan, tapi dari sektor pedesaan. Jadi saya melihat kenapa Indonesia selama ini harus dibangun dengan kacamata kejakartaan seperti itu. Padahal ketika saya masih mahasiswa, saya banyak nanti berkorelasi dengan pengalaman keorganisasian, saya banyak mengunjungi daerah-daerah dengan organisasi saya berbicara dengan anak kecil di pinggir pantai Jogja, yang mungkin jarak dari kota itu sekitar 30 kilo atau lebih. Mereka tidak mengimajinasikan suatu hal yang bermewah-mewah kerja di kantor. Enggak, mereka saya tanya, cita-cita kamu apa? Dengan subjektivitas saya bahwa menjadi anak kecil umumnya cita-cita jadi presiden, astronot, polisi seperti kita tahu umumnya gitu. Tapi ketika saya berbicara dengan anak itu, dia ingin menjadi seorang nelayan katanya, karena katanya bapaknya seorang nelayan. Jadi saya senang mas nyari ikan sama bapak saya nunggu bapak saya pulang antar ikan dapat ikan, itu sebuah kesenangan bagi dia. Nah dari situ saya menulis bahwa ya Indonesia 2045 seharusnya bisa dibangun dari
kacamata pedesaan, sehingga kepentingan dan keadilannya pun bisa berjalan. Jadi itu salah satu misalnya soal lomba. Tentu di jurusan Visipol itu sangat banyak lombanya, bisa lomba debat, lomba penulisan, lomba conference, dan lain sebagainya, itu akan sangat luas. Tipsnya untuk lomba adalah bagaimana teman-teman menajamkan pisau analisis dalam melihat sebuah realitas, pesan apa yang terkandung di baliknya, dan lain sebagainya. Jadi lomba itu yang penting coba dulu, sesuaikan kemampuan teman-teman, kira-kira di sektor apa, di bidang apa, yang penting, dan habis itu coba dulu. Kalah menang itu hal yang biasa, teman-teman. Yang penting teman-teman punya experience tentang lomba itu sendiri. Lalu di organisasi, kepanitiaan, volunteer, event, dan lain sebagainya, ini penting juga ya bagi saya, khususnya bagi saya sendiri, karena dalam kepanitiaan, organisasi, dan lain sebagainya itu teman-teman belajar apa yang telah disampaikan di slide-slide sebelumnya. Seperti misalnya time managerial, ada terus memanage SDM, terus melihat skala prioritas dalam kepentingan teman-teman, kuliah, ada organisasi, ada lomba, ada segala macam. Nah, itu banyak teman-teman bisa pelajari dari organisasi. Lalu selanjutnya, karir, magang, freelance, terutama saya melihat di angkatan-angkatan di bawah saya itu banyak yang sangat tertarik untuk magang ya, dan freelance, apalagi sekarang ada kampus Merdeka. Jadi itu sebuah terobosan juga karena pada saat saya itu kampus Merdeka itu baru ada di semester akhir. Jadi saya mungkin tidak bisa berbagi banyak soal kampus magang. Saya pernah magang di berbagai tempat. Saya pernah magang di sebuah tempat analis riset politik dan penyelesaian politik, namanya Pares. Saya juga itu magang di DPR, dan segala macam. Nah, saya harapannya sih dengan adanya kampus Merdeka ini, teman-teman sudah lebih enak ya, lebih mudah. Karena sehemat pengetahuan saya, itu disediakan ya teman-teman. Fasilitasi di kampus bisa dikonvert ke SKS, bisa kelihatan juga mau magang di mana, segala macam. Berbeda dengan sebelum ada kampus Merdeka, itu kita benar-benar harus ngulik sendiri kemana jaringannya. Ada yang disediakan kampus, ada yang tidak. Ada beberapa teman-teman saya yang magang juga tidak dibayar, dan waktu itu juga belum tentu, kalau di kampus saya ya, belum tentu bisa dikonvert ke SKS. Tapi dengan ada kampus Merdeka, saya rasa magang itu menjadi lebih mudah dan insya Allah lebih menyenangkan ya. Freelance itu juga bagus. Saat saya kuliah, banyak juga teman-teman saya yang freelance di berbagai sektor, banyak yang bahkan dalam tanda kutip, quote-unquote, di luar bidang Visipol, banyak yang menjadi desain grafis, banyak yang menjadi MC, banyak menjadi, kalau saya pernah juga jadi enumerator, surveyor. Jadi freelancing menambah pengalaman teman-teman selama menjadi kuliah, menjadi seorang mahasiswa. Jadi ketika tiga kegiatan ini dikombinasikan, insya Allah teman-teman bisa memiliki experience yang lebih banyak lah daripada 1,7 juta, tadi saya bilang 1,7 juta mahasiswa lulusan baru tersebut. Dengan mengcombine ini, teman-teman menjadi punya added value tersendiri. Jadi ketika nanti saat bekerja, itu sederhananya HR melihat teman-teman itu sebagai individu yang berbeda dengan yang lainnya. Karena dalam pendaftaran kerja, sejauh pengetahuan saya, pengalaman berbicara jauh lebih banyak daripada deskripsi CV teman-teman. Oleh karena itu, combine ketiga ini lakukan terbaik untuk pengalaman. Lalu di sini ya teman-teman mungkin ini bisa dicari dan dipelajari sendiri tentang rekomendasi beasiswa dan sebagainya. Ada Polsek, ya, terus ada student catalyst, ada mimpi dari CMB juga, Bangkit, terus Wirausaha Merdeka, Wisma, Kampus Mengajar, dan lain sebagainya. Jadi entah itu lomba, keorganisasian, beasiswa, teman-teman harus kulik sedalam-dalam mungkin. Gunakan yaitu internet sebaik mungkin, cari tahu gimana masuknya, tanya ke teman-teman yang mungkin udah ikut ISMA, udah ikut ISEC, atau bahkan beasiswa kayak Kejar Mimpi di CMB. Itu tanya gimana cara masuknya, jangan malu. Tanya ke mereka yang udah pernah ikut sana, ataupun kalau nggak ada yang teman yang pernah ikut sana, cari di internet. Lalu juga itu tidak ada
masuk sana tadi dalam ranah organisasi, perbanyak teman-teman, perbanyak relasi, karena semakin banyak relasi, teman-teman akan lebih mudah mendapatkan informasi dengan lebih banyak ngobrol dengan teman-teman di UKM, di BEM, di Hima, dengan merawat jaringan tersebut, itu pun nanti akan melatih teman-teman dalam berkarir, karena dalam berkarir itu tidak hanya kita bekerja as a profesional, tapi kita juga melakukan manajemen jaringan ya, antar relasi, antar partner, antar senior dan junior, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maksimalkan teman-teman research yang mendalam soal ini semua, karena ini sangat segmented per bidangnya ya, mau itu Isaac, mau itu Isma, dan yang lainnya. Baik, sehingga teman-teman memiliki kesiapan dan mengetahui informasi ini sedikit lebih dulu daripada yang lainnya. Nanti mungkin kalau mungkin akan masih lebih banyak lagi, nanti bisa ditanya ke fasilitator-fasilitator di Smartped, apalagi misalnya yang buka deket-deket ini apa, atau yang peluang paling banyaknya apa, yang kans untuk keterimanya paling besar apa, itu teman-teman bisa feel free to ask ke para fasilitator, ada Mas Yaman dan yang lainnya, karena itu sifatnya teknis ya, pasti teman-teman fasilitator dari Smartped mau membantu teman-teman. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Tahap Q&A, teman-teman boleh tanya soal apa aja, keresahannya apa, harapannya apa, ke saya sebisa mungkin saya menjawab secara komprehensif berdasarkan pengalaman atau berdasarkan riset saya ke lingkungan saya ataupun keilmuan yang saya punya. Begitu teman-teman. Saya kembali ke Mas Yanan. Oke, baik. Terima kasih Mas Askar untuk pemaparan materinya di Week 1 Introduction ini. Di sini kita ada waktu juga untuk Q&A, jadi teman-teman bisa tanya sepuasnya ke Kak Askar mengenai karir bagi karyawan semua yang berada di jurusan Visip Pol itu sendiri. Nah, di sini aku udah kirimin, jadi teman-teman bisa langsung mampir, bakalan aku share screen dan langsung oleh Mas Askar. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bisa langsung mulai ya, Mas ya. Nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Askar. Saya izin share screen sebentar. Untuk pertanyaannya di mana, Mas? Oke, sorry Mas. Untuk share screen-nya apakah sudah lihat? Di kolom chat ya? Oh, sebentar. Bisa stop share screen dulu nggak ya, Mas? Oke. Oke, bisa langsung dijawab ya, Mas, dari yang paling atas. Oke, dari atas nih ya. Pertama, soal bagaimana yang ingin produktif dari semester 4 yang sebelumnya stuck dan tidak aman apapun, baiknya dimulai dari mana? Terima kasih. Wah, ini oleh Anonymous ya, tidak kelihatan namanya. Tapi ketika kamu punya poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika kamu punya keresahan seperti ini di semester 4, menurut saya ini belum terlalu terlambat ya, karena pada umumnya penyesalan dalam tanda kutip penyesalan seperti ini itu terjadi di semester 7 justru. Tapi kalau saya boleh saran, jadi ini pertama baik sudah punya keresahan atau kesadaran akan hal tersebut semester 4, baiknya mulai dari mana? Kalau baiknya mulai dari mana? Saya selalu bilang gini ke teman-teman yang merasa, karena tertinggal itu sangat subjektif ya teman. Merasa sangat tertinggal itu sangat subjektif yang pertama. Tapi kalau boleh saya kasih saran, menyelesaikan masalah rasa tertinggal itu, teman-teman pertama harus ada yang namanya opportunity cost. Teman-teman harus berani melakukan trade-off, mengambil satu hal dan mengorbankan hal yang lainnya. Paling mudah apa mengorbankan hal yang lainnya? Itu soal kesenangan teman-teman di masa kuliah, nongkrong di kafe, banyak waktu luang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman korbankan waktu tersebut, ubah ke hal-hal yang lebih produktif, misalnya cari magang, ikut organisasi, atau freelance, atau ikut proyek sama dosen di kampus, atau ada kenalan yang bisa memberikan teman-teman pengalaman
Jadi sedikit agak lebih lelah dari biasanya, tapi setidaknya teman-teman nanti punya experience yang lebih. Tapi bagus mengetahui punya keresahan ini dari semester 4 sehingga masih ada kurang lebih 4 semester lagi untuk menumpuk pengalaman itu. Enggak, ini bukan soal perlombaan, ini bukan soal siapa, tapi setidaknya teman-teman punya sedikit pengalaman atau experience untuk yang produktif untuk persiapan karir teman-teman itu. Jadi ini bukan perlombaan ya. Lalu selanjutnya karir untuk jurusan administrasi publik itu apa saja ya Kak? Apa hanya sekedar apa yang cocok dengan jurusan administrasi publik? Administrasi publik sebenarnya kalau by experience saya tidak banyak ya ada lingkungan di administrasi publik. Tapi kalau dari sepengetahuan saya, administrasi publik atau misalnya administrasi bisnis ini sebenarnya karena jurusannya sifatnya lumayan teknis ya, jadi mempelajarinya sangat spesifik pembelajaran. Jadi teman-teman bisa cari ke ranah-ranah yang mungkin PNS pun itu kan dimaknai tidak hanya PNS yang teman-teman dalam stigmanya gitu. Itu kan PNS ini banyak sekali, misalnya teman-teman bisa di urusan PNS-PNS yang di fasilitas publik itu kan mereka juga PNS gitu teman-teman. Jadi PNS ini bukan berarti berseragam lalu ditempatkan secara asal, tapi kan banyak juga divisinya. Nah itu mungkin teman-teman bisa research pun kalaupun PNS ataupun bukan PNS, beragam divisi yang ada di ranah sektor industri ini teman-teman. Mungkin begitu ya. Jadi mungkin tidak bisa begitu menjawab juga karena saya tidak punya banyak pengetahuan soal administrasi publik. Dia minta saran dong Kak, aku ini masuk kupu-kupu dan tidak termasuk dalam masa produktif, itu apa sih yang harus aku lakuin sebagai mahasiswa kupu-kupu? Nah, tadi ini sempat saya bahas juga ya, jadi menjadi mahasiswa lomba, mahasiswa organisasi aktivis, mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi mengetahui tadi itu poin 1 sampai 3 teman-teman ingin capai. Kalau teman-teman merasa dengan kupu-kupu tapi skill misalnya literasi atau misalnya teman-teman punya skill musik, bernyanyi atau punya berbagai kegiatan lainnya karena kadang kupu-kupu itu semacam mahasiswa ya padahal teman-teman saya ada beberapa yang kupu-kupu ternyata di kosen dia melakukan hal yang produktif juga yang lain entah itu jadi produktif itu bukan selalu soal materi ya bukan selalu menghasilkan sesuatu dalam bentuk materi atau yang lain tapi produktif itu kan tetap bisa membaca buku melatih nonton misalnya atau nonton film luar melatih sastraan dan lain sebagainya mungkin dalam apapun posisinya, tahu apa yang teman-teman ingin capai, tahu bagaimana cara mencapainya, dan saya rasa teman-teman pun sekalipun dengan kupu-kupu, teman-teman bisa kegiatan produktif dengan cara yang masing. Nah, selanjutnya, gimana sih Kak tips dan trik agar cepat diterima beasiswa magang dan magang bersertifikat? Soalnya udah banyak daftar tapi belum beruntung juga. Kalau tips dan trik ya, kalau misalnya secara umum kan pasti searching ya atau segala macam. Tapi kalau soal tips and trick itu saya tidak beasiswa, tapi kalau yang dapat beasiswa itu sebisa mungkin manajemen jaringan, apalagi teman-teman di sini anak fisikal, bahkan saya dapat pelajaran dari manajemen jaringan, bagaimana merawat sebuah jaringan, bagaimana berinteraksi segala macam. Nah teman-teman harus bisa menemukan orang yang mungkin ini saran tips and trick ya, orang yang memberikan rekomendasi kepada teman-teman, rekomendasi soal beasiswa dan sebagainya itu biasanya bisa dari dosen, bisa dari peneliti dan so on and so on. Jadi dan ini apa yang akan memberi teman-teman sekedar rekomendasi, tapi bagaimana teman-teman menunjukkan value pada misalnya kepada dosen dengan ikut project dosen, jadi menimbulkan bahwa saya ini benar-benar punya value, oleh karena itu setidaknya saya bisa direkomendasikan untuk mendapat ini soal tips and trick ya. Jadi menurut saya itu salah satu tips and trick yang banyak terjadi teman-teman saya lakukan dan alhamdulillah sebagian tidak pasti dapat tapi sebagian bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan soal magang bersertifikat itu saya rasa kalau kampus Merdeka saat ini saya kurang tahu ya tapi sepengetahuan saya itu kampus Merdeka itu sertifikatnya magang karena bisa dikonvert ke SKS jadi untuk magang sertifikat
lebih itu kampus Merdeka. Kalau magang nggak bersertifikat, baru mungkin ada tips lainnya. Lalu selanjutnya, saya ikut organisasi antara, ada teman tuh yang organisasi. Oke, ini deh. Kalau dari kakak sendiri, bagaimana persiapan karir selama perkuliahan hingga sekarang? Nah, itu balik lagi teman-teman. Jadi, bagaimana saya bisa kerja di posisi magang di tempat sebelumnya. Dan rata 7 dari 10 teman-teman saya yang kerja saat ini, dan rasa paling saat ini, 7 dari 10 mereka adalah orang yang pernah magang di industri, di pemerintahan saat dia kuliah. Jadi ketika teman-teman milih magang pun terus benar-benar research teman-teman. Kira-kira saya cocoknya di mana, ini nyaman kalau saya, karena ketika teman-teman magang di tempat yang cocok dengan teman-teman bisa perform habis-habisan di sana, teman-teman bisa tunjukin value di sana, lalu teman-teman akan diingat, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan sebuah rekomendasi atau teman-teman setidaknya memiliki informasi tentang pembukaan lowongan lebih cepat daripada yang lainnya karena teman-teman punya jaringan ke sana. Teman-teman harus tahu magangnya di mana, nambah value teman-teman apa, bisa menambah ilmu lapangan apa di tempat tersebut, sehingga nantinya bisa lebih lebih baik untuk teman-teman untuk persiapan karir setelah lulus nanti. Lalu selanjutnya, Kak, apa tips untuk anak UIN ya, karena banyak beasiswa terbatas dan bahkan UIN nggak bisa ikut kampus Merdeka. Gimana ya, Kak? Mungkin kalau misalnya beasiswa saya kampus Merdeka, saya kurang tahu bagaimana mekanisme di UIN dan saya juga tidak ada hak untuk menduga-duga ya. Jadi saya anggap saja tips cari magang selain kampus Merdeka. Nah, kalau tips cari magang itu sebenarnya banyak banget. Umumnya bisa teman-teman cari di sosial media, dari Smartpad, itu banyak banget opsi-opsi magang. Teman-teman sekarang punya masuk ke sini, masuk di grup, punya jaringan ke fasilitator, kenal Mas Yanan, kenal fasilitator lainnya, tanya mereka teman-teman, ada nggak peluang magang, segala macam. Itu harus teman-teman manfaatkan jaringan-jaringan itu. Jadi secara umum melalui sosial media, melalui sekarang banyak banget akun-akun yang nawarin magang, atau mungkin dari broadcast antar relasi. Jadi ingatnya manfaatkan informasinya. Dengan begitu teman-teman mau di UIN mau dimanapun pastinya bisa tentu cari magang yang sesuai dengan jurusan dan kemampuan teman-teman. Lalu selanjutnya, Kak, bagaimana agar menjadi mahasiswa yang lebih percaya diri dan pintar dalam public speaking? Ini sebenarnya bisa saya jawab, tapi saya nggak tahu nih. Bisa nggak Mas Yana? Karena ini akan menjadi materi di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan week kedua kalau nggak salah. Tapi kalau boleh sedikit aja, cara dalam public tentu pertama penguasaan akan situasi, penguasaan akan materi yang disampaikan. Kenapa saya bisa berbicara panjang seperti ini hari ini? Karena saya memang bekerja di bidang yang sejalan dengan jurusan saya saat saya kuliah. Saya mahasiswa Visipol. Saya punya setidaknya sedikit pengalaman di sana, sehingga saya bisa menceritakan apa yang saya harus ceritakan di sini. Kalau saya ditaruh di bidang misalnya teknik juga saya nggak ngerti apa-apa. Jadi pertama memang dalam pintar dan bisa public speaking itu teman-teman sejauh mana teman-teman mengetahui dan menguasai medan tersebut. Dengan begitu secara sederhana kepedean itu akan muncul dengan sendirinya. Karena teman-teman menceritakan apa yang teman-teman memang ketahui. Lalu ada trik-trik yang lebih teknis nantinya itu akan menjadi pembahasan di pekan-pekan berikutnya ya, soal bagaimana kalau misalnya kan secara psikologi kita ada yang introvert, ada yang extrovert. Misalnya gimana teman-teman ada yang introvert di sini tapi pengen bisa public speaking karena sebuah keharusan. Nah, itu nanti ada nanti. Ya, selanjutnya mulai dan pertahankan personal branding kita. Apa Mas punya perasaan serupa? Saran tipsnya bagaimana ya Mas? Ini seru juga nih, pertanyaannya sangat bagus soal personal branding. Saya nggak tahu Fai ini semester berapa, tapi kalau Fai bisa mengajukan hal seperti ini, saya rasa cukup curiosity dan keresahannya cukup bagus nih, karena saya juga mendapat keresahan yang sama ketika saya semester 4 atau 5.
Terus saat itu saya masih mahasiswa, saya ngekos. Kebetulan di kos saya itu banyak yang umurnya jauh lebih tinggi. Ada seorang senior markom dia sedang dia ngasih saran. Terus kebetulan juga di kos saya itu waktu itu ada seorang HR consultant umurnya jauh di atas saya. Saya ketemu semester 5 atau 6. Dia cerita gini. Keduanya kita ngobrol terus kedua cerita gini. Dalam personal branding, ini salah satu aja yang saya bahas ya. Itu sosial media, teman-teman. Itu media sosial, teman-teman, baik Instagram, ya umumnya Instagram yang paling mudah karena kata senior markom itu mereka sebagai user dan sebagai HR itu melihat sosial media kita, teman-teman. Jadi mereka dalam 10 detik awal atau 30 detik awal mereka bisa melihat dari postingan di sosial media kita tentang bagaimana kita, apa yang kita suka, seperti apa taste kita, seperti apa kepribadian kita. Karena walaupun kita tidak bisa menjudge seseorang hanya dari covernya, apalagi sosial media, tapi faktanya itu cara yang salah satu yang paling mudah diketahui oleh mereka yang ingin merekrut kita. Satu hal itu yang saya bisa bahas, misalnya yang saya bisa bahas adalah paling mudah mempertahankan personal branding kita itu mempertahankan branding teman-teman di sosial media. Karena dalam konteks pekerjaan ya, karena itu sangat menceritakan tentang apa dari teman-teman. Misalnya waktu itu dia bilang teman-teman misalnya suka lomba, suka debat, teman-teman tipe orang yang karakter akademis dan lain sebagainya. Itu branding teman-teman di sosial media yang memperlihatkan hal seperti itu. Dengan foto-foto apa, dengan apa yang teman-teman upload. Karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana publik atau rekruter kita melihat diri kita. Lalu selanjutnya, saya dari jurusan ilmu pemerintahan, tapi rencana mau berkarir keluar dari jurusan yang memungkinkan nggak Kak? Nah, kalau ilmu pemerintahan karena saya alumni politik pemerintahan, saya bisa ilmu pemerintahan itu bukan sekedar harus kerja di sektor pemerintahan, teman-teman. Karena belajar ilmu pemerintahan itu bukan menghafal, ya. Jadi itu kita dilatih secara analisis birokratik kita kan. Apalagi yang bertanya mungkin ini kan jurusan ilmu pemerintahan juga pasti merasakan juga di kampus itu kita tidak hanya menghafal nama-nama kementerian, nama-nama lembaga pemerintahan, tapi kita mempelajari bagaimana cara membuat keputusan dalam sektor pemerintahan, misalnya bagaimana cara menghadirkan policy yang baik, kemudian birokrasi itu boleh bergerak, apa yang maladministrasi, mana yang tidak. Nah, kemampuan birokratik itu, kemampuan analisis kepemerintahan itu bisa diaplikasikan ke berbagai sektor, itu sektor swasta, mau itu sektor yang lainnya, karena setiap industri atau setiap sektor itu butuh ilmu pemerintahan, teman-teman. Kalau teman-teman tahu salah satu contoh yang bisa saya sebutkan, government relation, itu bisa anak ilmu pemerintahan, anak komunikasi, public relation, itu bisa masuk ke sana. Jadi bagaimana swasta berhubungan dengan pemerintah, bagaimana swasta menganalisis karakter atau dalam tanda kutip gelagat pemerintah. Nah, itu kan bidangnya, salah satu bidang teman-teman di pemerintahan, melihat bagaimana pemerintah bergerak seperti itu. Lalu selanjutnya, tanyakan karir untuk jurusan hukum ke depan yang baik dan stabil dan cara mendapatkan magang yang fleksibel gimana. Nah, kalau untuk hukum, banyaknya kalau sepengetahuan saya itu tentu magang di firma-firma hukum ya. Atau banyak juga yang pada, kalau di swasta itu jadi legal dan yang lain sebagainya. Tapi toh, hukum ini tuh menjadi jurusan yang sangat spesifik, teman-teman. Kalau saya boleh bilang ada 3 jurusan spesifik itu, kalau nggak hukum, psikologi, dan akuntansi. Di mana kalau teman-teman udah di jurusan 3 itu tuh teman-teman punya edit value tersendiri, karena nggak bisa sembarang menjadi seorang advokat, menjadi seorang psikolog, menjadi seorang akuntan, itu memang harus memiliki gelar itu. Jadi untuk teman-teman yang hukum, cara baik yang stabil itu tentu teman-teman sendiri yang paling mengetahuinya. Tapi kalau saya boleh saran, maksimalkan aja di bidang tersebut. Jadi sebelum ragu akan diri sendiri, kapabilitas di sektor hukum ini, jadi magang itu tempat hukum, baru kalau nggak cocok mungkin cari di sektor-sektor lainnya. Betul. Apalagi, Mas Yana? Ini ya, kesalahan umum yang menghambat persiapan karir dan cara Kak Askar memperluas relasi saat menjadi mahasiswa atau fresh graduate. Kesalahan umum, nggak pede. Itu paling umum. Teman-teman apa? Mungkin kita sekitar 3 pertanyaan lagi ya Mas ya. Oke, 3 pertanyaan lagi ya. Ini satu. Karena ini kita cek banyak nih pertanyaan nih. Oke. Berarti ini 1, 2 lagi ya. Tadi ya, mungkin
Eh, Oke nih, memperluas relasi saat jadi mahasiswa atau fresh graduate, Satya Gunawan. Jadi Satya, paling umum itu kita kalau masih saat masih magang ya, itu kita nggak pede karena kita merasa kita tidak punya kapabilitas. Salah. Yang penting itu pede, punya value. Kalian di sini sebagai mahasiswa, oh, kalian ke sini untuk mengerjakan sesuatu, untuk belajar. Ke sini bukan sekedar untuk duduk-duduk, tapi memang itu pertama pede. Yang penting itu pede. Kedua, berani temukan mentor di tempat magang itu. Karena ketika teman-teman menemukan mentor, itu teman-teman akan benar-benar di-challenge oleh dia. Karena mentor yang tepat mengetahui apa yang junior atau anak magangnya pengen. Karena kan kita magang ini pengen ditantang teman-teman. Duduk-duduk doang, lihat-lihat situasi. Nah, dengan PD itu teman-teman saat magang nanti fresh graduate ataupun masih kuliah. Jadi kedua hal itu yang paling umum untuk diperhatikan. Lalu satu lagi, dua lagi berarti ya. Lanjut, nggak bisa kuliah itu sebisa mungkin sudah dapat kerja gitu. Kalau bisa tipsnya gimana? Ini terjadi di saya. Saya itu sebenarnya saya mencapai posisi sudah sidang skripsi ya, tapi belum wisuda. Masih harus menunggu sekitar 3 bulan lagi untuk sampai wisuda, tapi saya sudah sidang skripsi. Nah, di situ saya mendapatkan SK kelulusan ya. Jadi ini pertama jawabannya sangat memungkinkan. Caranya gimana? Karena setelah teman-teman lulus nanti, misalnya, saya nggak tahu periode wisuda di setiap kampus seperti apa, tapi misalnya anggap saja teman-teman sidang di bulan, teman akan wisuda di bulan April misalnya, kan ada jeda 2 bulan ke teman-teman. Tapi kalau setelah sidang itu bisa mengajukan, menerbitkan surat keterangan kelulusan atau SK kelulusan. Nah, SK kelulusan itu bisa teman-teman gunakan untuk mendaftarkan pekerjaan, mencari atau memfollow up tempat magang teman-teman kemarin, misalnya magang di semester 6 sebelumnya. Itu teman-teman follow up lagi, saya sudah lulus gini-gini, apakah ada opportunity, apakah ada posisi yang sedang dibuka, saya ingin daftar, atau segala macam. Itu gunakan SK kelulusan itu. Jadi bahkan sebelum lulus secara resmi pun, sebelum wisuda, teman-teman itu sebenarnya secara administrasi sudah bisa mendaftar pekerjaan. Lalu bagaimana Kak Taifoni Askar mengimbangi waktu kuliah untuk belajar? Nah, dari tulis. Mengimbangi waktu kuliah untuk belajar, untuk tugas dengan waktu untuk kepanitiaan dan organisasi. Karena dulu pikirannya, perencanaannya, saya itu pas semester, apalagi semester awal, saya itu termasuk orang yang bingung waktu itu, saya ini kemana. Jadi semester awal itu pasti secara umum kita masih mengalami itu. Dulu saya semester awal tuh tipenya masih sikat semuanya teman-teman. Karena tuh saya tipenya dalam mencari sebuah experience itu saya harus lakuin dulu. Jadi waktu itu mau itu lomba, organisasi, kepanitiaan, event, mau itu baik sebagai anggota atau punya posisi di sana, tugaskan punya posisi gitu. Itu saya coba dulu semua. Lalu ketika semester, karena saya itu melihat semester 1 sampai 4 ini sebagai trial and error saya. Di adaptasi, untuk melihat saya ini kemana sebenarnya arahnya. Nah setelah tahu, oh saya cocoknya di sini, saya ternyata kurang cocoknya di sini. Kayak kalau saya maksimalin ini akan lebih berguna. Oh kalau saya nggak lakuin ini kayak akan lebih oke. Nah jadi ketika saya di semester 5 sampai 8, saya sudah mengerjakan apa yang memang seharusnya saya kerjakan, setidaknya bagi diri saya sendiri gitu. Apa yang seharusnya saya kerjakan menurut diri saya. Karena dari hasil saya sikat semua itu. Tadi kalau pertanyaannya kepanitiaan, organisasi, tugas, jadi semuanya saya lakuin yang benar dulu, terus setelahnya saya filter di semester berikutnya. Oke, gitu pertanyaan dari sini berarti udah ya. Kita lanjut ke mana, Mas? Oke, baik, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman. Mungkin aku bakal kasih satu kesempatan ya, Mas. Tapi mungkin aku serahin ke Mas Askar, mungkin bisa milih pertanyaan yang mungkin relate untuk semuanya. Nanti bisa dijawab di akhir dan mungkin bisa kasih last speech buat teman-teman nih, Mas. Sebelum nanti kita bakalan tutup untuk pemaparan materinya. Ini pertanyaannya berarti nanya langsung apa? Dari pertanyaan ini mungkin barangkali ada yang relate dan bisa dilakukan untuk semuanya. Mungkin dari Mas Askar mau milih untuk menjawabnya. Oh, berarti saya pilih satu pertanyaan lagi gitu. Oke, iya, saya kasih kesempatan satu lagi. Mungkin karena lihat antusias dari teman-teman ini ternyata banyak banget yang mau tanya ke Mas Askar juga. Nggak ada kesempatan buat mereka nanya langsung. Uh,
saya coba ya, mungkin nanti bisa teman-teman untuk raise hands biar nanti aku kasih akses buat unmute. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya kepada Mas Askar, aku kasih kesempatan, nanti bisa raise hand ya teman-teman, aku kasih akses buat bisa unmute. Gimana dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Bisa raise hand. Oke, di sini ada dari Kak Prita. Halo Oke, Kak baik. Prita. Baik, Oke, halo. baik. Untuk Kak Prita bisa kasih pertanyaan ke Mas Askar ya Kak, saya persilahkan. Baik, untuk teman-teman Smartpad, terima kasih atas kesempatannya. Kak Askar, izin bertanya. Menurut Kakak, tips buat mencari tempat magang yang benar-benar dapat ilmu dan juga pengalaman tuh gimana ya, Kak? Soalnya berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman-teman itu ada yang magang di instansi yang ya terpercaya sih menurut mereka, tapi sayangnya waktu sampai sana, waktu udah magang itu testimoni mereka mengatakan kalau malah lebih banyak waktu kosongnya begitu, Kak. Terima kasih. Oke, makasih buat Prita pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Askar. Sudah untuk paham ya Mas untuk pertanyaannya? Coba satu lagi deh Mas, biar digabung pertanyaannya. Mungkin kayak Oke, teman-teman lumayan. Satu lagi mungkin ntar digabung lagi. oke, mungkin dari Salsabila ya yang on cam. Halo Salsabila. Halo Kak. Oke, bisa izin pertanyaannya ya. Perkenalkan saya Salsa dari jurusan hukum. Sebelumnya saya izin tanya nih Kak. Kalau misalkan kita memutuskan untuk magang, apakah sebaiknya kita itu magang sesuai dengan pilihan konsentrasi ilmu hukum atau bisa magang random di instansi-instansi hukum? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dua-duanya adalah berkaitan tentang Ya, magang nih Mas. Jadi yang pertama ya. mencari magang yang itu mendapatkan ilmu lah dan lain sebagainya. Yang satunya adalah relevan dengan jurusan. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Askar ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana? Karena saya juga memahami ketika periode saya magang di DPR waktu itu, teman-teman seangkatan saya kebetulan lagi magang di DPR juga di divisi yang berbeda. Itu testimoni sangat beragam. Ada yang bilang banyak duduk tidak ngapa-ngapain. Karena itu balik lagi teman-teman. Kalau tips and trick dari saya, tadi yang dua tadi itu, pertama teman-teman pede dulu. Tahu teman-teman punya value, tahu teman-teman kesini untuk ngapain, bukan buat duduk dulu doang, bukan cuma buat cari sertifikat doang, bukan cuma buat room tour doang, tapi teman-teman datang ke sini buat cari ilmu dan buat di challenge. Jadi PD ini teman-teman kombinasikan, karena kan ketika teman-teman magang itu teman-teman melihat atasan-atasan atau senior di sana. Kira-kira dari banyak orang itu, anggap ada 10 orang, mana yang paling memungkinkan mengerti kebutuhan teman-teman. Cari orang itu, jadikan dia sebagai mentor teman-teman, minta orang itu kasih kita kerjaan, minta orang itu challenge diri kita. Karena saya melakukan itu, saya menemukan mentor yang tepat, dia ngasih saya tanggung jawab, dia ngasih saya kerjaan, padahal posisi saya magang. Nah, karena itu menurut saya teman-teman menemukan mentor yang tepat itu sekali lagi saat magang sangat-sangat saya rekomendasikan untuk perkembangan teman-teman. Lalu pertanyaan kedua tadi untuk jurusannya hukum ya Mas Enan ya? Yang kedua tadi ya? Iya, betul untuk jurusan hukum. Ya, untuk jurusan hukum itu tadi saya bilang teman-teman kalau udah masuk jurusan hukum itu setidaknya teman-teman sudah punya edit value tersendiri ya. Karena pertama, semisal teman-teman ingin garis lurus gitu ke pekerjaan di ranah hukum, itu nggak bisa saya misalnya anak politik pemerintahan menjadi seorang advokat dan lain sebagainya itu nggak bisa. Jadi teman-teman pertama sudah punya kekhususan di sektor itu. Jadi kalau bisa, semisal selama teman-teman kuliah sektor apa jurusan hukum dan enjoy di sana, kalau bisa magangnya selaras aja dengan jurusan teman-teman. Beda cerita kalau teman-teman memang setengah hati rasa kayak kurang cocok, nah itu teman-teman saya tidak akan menahan diri kalian, lompat aja ke industri magang yang lain karena memang udah dari sendiri nggak suka ngapain dipaksa gitu. Nah tapi kalau misalnya suka, magang aja yang selaras sama
jurusan teman-teman, karena itu akan menjadi edit value tersendiri karena kalian dari awal udah pekerjaan yang kalian lakukan itu memang membutuhkan gelar hukum, maksimalin aja di situ gitu kurang lebih. Oke, itu tadi ya untuk jawaban dari pertanyaannya rekan Prita dan juga Salsabila. Dan juga itu menjadi pertanyaan terakhir. Di sini kayaknya antusiasnya sangat luar biasa ya. Di sini juga ada yang sampai tanya nih, cara magang di DPR di chat Zoom. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin bisa PC atau mungkin DM ya Mas ya, langsung di Mas Askarnya nanti bakalan dibantu jawab oleh Mas Askar. Nah, itu tadi adalah salah satu sesi Q&A kita terakhir. Dan aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman untuk antusiasnya sangat luar biasa mengenai bootcamp ini juga, dan mungkin kita bisa untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, mungkin juga teman-teman kita bisa on cam nih. Oke, ini ada yang nanya akun sosmed nih. Tadi udah ada di slide awal, tapi mungkin bisa Kak Askar chat lagi di Zoom ya Kak untuk akun sosmed. Oke, buat teman-teman bisa on cam ya, saya tunggu sampai 17.18 lah. Dan diharapkan buat teman-teman jangan live terlebih dahulu ya, karena nanti kita bakalan ngasih untuk link feedbacknya dan juga link absennya. Oke, buat teman-teman bisa on cam. Oke, mungkin kita tunggu sampai 17.17. Oke, ini udah 17.17. Mungkin untuk slide yang pertama, kita bisa foto terlebih dahulu ya, rekan-rekan. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa satu kali lagi. Kita bisa, sorry. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Makasih buat teman-teman semuanya. Sebelumnya jangan live terlebih dahulu. Cuman di sini aku mau sampaikan terima kasih buat Mas Askar. Dan jika Mas Askar ada kesibukan atau hal lain, kami persilakan untuk live dari Zoom. Terima kasih buat Mas Askar. Oke, teman-teman, gimana nih untuk materi tadi yang udah disampaikan sama mentor kita, yaitu Mas Askar. Nah, sebelum kita bakalan masuk ke sesi feedback, aku mau jelasin sedikit, yaitu adalah mengenai bootcamp FISIP ini. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu adalah bootcamp career planning dan preparation ya, yang disediakan oleh SmartPath. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit mengenai apa aja sih yang bakalan kita bahas buat teman-teman yang sudah mendaftar untuk premiumnya, yaitu bakalan banyak banget nih. Yang pertama ada tools, ada strategi karir, ada jurusan, ada job desk, lalu juga ada minat, ada metode, ada tips bakalan gimana cara untuk semester 1 sampai 8, lalu ada IPK juga, dan bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan saat perkuliahan, lalu dan lain sebagainya. Nah, nanti ini bakalan menyesuaikan dari jurusannya kalian, yaitu adalah Visipol ini ya, dan nanti bakalan kita belajar selama 1 bulan full praktek dan akan dilakukan bersama mentor kita, yaitu adalah Mas Askar. Nah, di sini juga ada tips praktiknya, yaitu adalah untuk career preparation nanti kita bakal bahas mengenai cara apply kerja, CV, networking, personal branding, lalu juga tips dalam FGD, lalu bocoran interview dan juga sebagainya, dan bakal ada review CV dan juga interview biar kamu lolos di top company yang kamu inginkan nih. Oke, yang selanjutnya juga untuk mentor karir planning ini itu udah pastinya bakalan dibawain sama Kak Askar, yang mana Kak Askar ini adalah merupakan orang yang bekerja di DPR RI sebagai expert staff dan juga punya pengalaman di Mailsat dan juga Pares. Nah, untuk mentor preparation yang bakal membahas tentang CV, tips dan lain sebagainya itu ada dari
Kak Ahmad Fikri, yaitu adalah merupakan Project Koordinator di PT Adaro Energi Indonesia dan juga memiliki pengalaman di Asia Pulp and Paper, Pertamina, dan juga Unitarian. Yang mana pastinya sudah bakalan cukup handal nih buat mengajari kalian di career preparation agar kalian bisa lolos di tahap ini yang kalian inginkan. Nah, ini ada testimoni yang diberikan sama peserta yang sudah daftar lebih awal atau mungkin sudah melakukan ikut bootcamp sebelumnya di SmartPad. Dia udah seperti informasi di sini udah lolos Unilever, udah lolos Shopee, dan juga lolos di BUMN, yaitu adalah di Bank BRI ya, rekan-rekan. Nah, di sini aku juga mau jelasin sedikit mengenai bootcamp kita kali ini, yaitu ada bootcamp free dan juga bonus cepat kerja dan juga garansi refund. Nah, kalau untuk bootcamp free, seperti yang teman-teman tahu, itu bakalan teman-teman yang hari ini adalah teman-teman bakalan dapat kelas career introduction dan juga Q&A bersama mentor kita. Kalau untuk bonus yaitu adalah karir kelas ini dan juga sertifikat nasional internasional, lalu template CV, e-book, dan juga grup loker magang. Nah, di sini untuk sisanya lain sebagainya bisa teman-teman lihat ya. Tapi pastinya untuk yang garansi refund itu semuanya bakalan teman-teman dapatkan nih, dan harganya juga sudah dilakukan potongan pastinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu adalah yang pasti bakalan banyak muncul. Nah, kalau misalnya teman-teman daftar di bootcamp ini, terutama di garansi cepat kerja, apakah ada opsi kerja nih untuk freelance atau WFH atau WFO untuk peserta bootcamp? Dan juga bagaimana penentuan jadwal untuk kelas bootcamp peserta, lalu juga peserta bootcamp apakah akan mendapatkan materi dan juga rekaman kelas, lalu bagaimana penentuan jadwal kelas untuk peserta bootcamp? Nah, di sini aku izin jawab ya. Ya, yang pertama adalah nanti untuk peserta bootcamp dapat memilih opsi mau dapat freelance, WFH, WFO, atau program internship atau magang. Nah, lalu untuk jadwalnya itu sendiri nanti akan disesuaikan ditentukan bersama mentor dan akan diberitahukan 1 minggu sebelumnya. Jadi selain menunggu berdasarkan keputusan mentor, tapi tetap juga akan dilakukan diskusi bersama dengan mentor, jadwal yang cocok dengan peserta itu kapan, nanti bakal disesuaikan ya. Peserta bootcamp akan mendapatkan materi pastinya setelah kelas. Dan juga untuk penentuan jadwalnya, nanti peserta bootcamp akan menyelesaikan proyek yang akan diberikan tiap pertemuan dan diberi review feedback yang pastinya bakalan berkualitas banget nih. Lalu bagaimana jika tidak menghadiri kelas? Teman-teman gak usah khawatir karena dari kami bakalan tetap memberikan rekaman dan juga materi kepada teman-teman yang tidak sempat hadir di week-week selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah apakah untuk proyek dapat dikerjakan atau dibahas untuk feedback, lalu ada apakah CV peserta bisa di-proofread dan juga diberi feedback, lalu bisakah proyek untuk dijadikan portofolio, lalu juga kapan peserta akan mendapatkan e-book dan juga akses ke grup. Nah, jadi untuk proyeknya itu akan dibahas secara mendetail nih teman-teman dengan umpan balik yang berkualitas. Lalu untuk CV-nya, peserta akan mendapatkan proofreading profesional dan juga feedback terperinci oleh video yang melalui video yang disampaikan. Nah, lalu untuk proyeknya pastinya sangat bisa ya untuk dijadikan portofolio yang kuat dalam proses melamar pekerjaan. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah peserta akan mendapatkan benefit termasuk e-book, akses grup paling lambat 4 hari setelah mengikuti bootcamp sesi pertama. Jadi, aku juga menjawab buat teman-teman yang mendaftar di paket bonus, untuk benefitnya bakalan kami kirim, yaitu paling lambat 4 hari setelah kelas introduction ini ya. Jadi, mungkin udah cukup menjawab ya, karena banyak banget nih yang jawab ke banyak pertanyaan kita mengenai hal tersebut. Nah, di sini aku mau kasih kesempatan buat teman-teman ada pertanyaan Q&A bebas selain yang tadi udah aku sampaikan, bisa chat di chat Zoom ya, nanti aku bakalan jawab. Nah, dari teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan ya mengenai paket yang ini? Oke, ini ada pertanyaan melalui direct message. Permisi Kak, izin bertanya, untuk kelas ini berarti tidak mendapatkan sertifikat ya? Oke Kak, aku izin jawab ya. Sebenarnya juga mohon maaf, berarti untuk yang kelas ini memang tidak mendapatkan sertifikat ya. Tapi pastinya teman-teman dapatkan experience, yaitu adalah introduction mengenai FISIP dan juga Q&A tadi bersama dengan mentor. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, sebelumnya, Rizky juga mungkin boleh bertanya ya. Ya, thank you Kak untuk kesempatannya. So, mau nanya Kak soal bootcamp ini kan it takes like 2 bulanan ya.
Tapi untuk tergantung yang memilih paket yang mana segala gitu kan ya, Kak. Iya. Nah, ini mau nanya, itu nanti untuk misalnya bootcamp ini untuk buka lagi untuk pendaftaran segala untuk bulan ke depannya itu ada kabar untuk kapan lagi nggak? Misalnya. Oke, udah ya untuk pertanyaannya ya. Ya, Oke, baik. Makasih buat Rizky. Jadi memang ini kita bakalan buka untuk bulan depan juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih belum ragu nih untuk daftar di sekarang, jangan ragu karena kita bulan depan bakalan buka lagi nih. Jadi misalnya teman-teman sekarang bakalan ikut yang free, mungkin untuk bulan depan mau coba yang premiumnya, yaitu 5 pertemuan 1 bulan bersama mentor, bisa banget. Nanti akan dikabarin dan juga jangan lupa untuk cek Instagramnya dari IG-nya SmartPad itu sendiri ya teman-teman. Gimana Rizky, apakah sudah cukup menjawab? ya Kak, thank you. Oke, nah lalu untuk selanjutnya untuk link grup magangnya bakalan di-share. Iya, nanti bakalan di-share ya rekan-rekan. Lalu ini first and last class untuk free. Iya benar teman-teman, ini adalah yang terakhir untuk free. Tapi untuk teman-teman yang mendaftar di premium, nanti bisa ada week selanjutnya dan teman-teman yang premium kan sudah masuk ke grup yang berbeda. Jadi ditunggu aja untuk info selanjutnya untuk week 2 sampai di week 5 bersama Kak Askar. Nah, oke. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada, aku izin lanjut ya. Oke, jadi ini adalah untuk yang career planning dan juga preparation sesuai jurusan, yang dimana bakalan dapat kelas career introduction dan juga Q&A dan lain sebagainya, bisa teman-teman cek ya. Nanti bakalan ada potongan juga buat teman-teman yang mau mendaftar. Nah, di sini kita ada paket diskon nih teman-teman. Jadi buat 50 orang tercepat dalam 24 jam bakalan dapat diskon. Itu adalah potongan sebesar 10% khusus peserta yang mengikuti free bootcamp pada hari ini. Jadi buat 50 orang cepat mulai dari sekarang bisa untuk cepat-cepat daftar ya teman-teman. Nah, di sini ada paket bundle 1, yaitu adalah paket free, bonus, cepat kerja, dan juga kelas kali preparation, di mana harganya awalnya 355.000, cuman jadi 219.000 nih. Dan benefitnya adalah 1-8 ini sertifikat nasional, template CV 50.000 karil, grup infolocker, praktik di kelas 5 kelas kali preparation, dan juga 5 kelas career planning. Di sini ada bundling 2, yaitu dari 499, jadi 349 aja. Untuk benefitnya bisa teman-teman cek. Nah, di sini untuk paket banding yang satu tadi sama yang tadi ya. Nah, di sini ada yang ketiga adalah garansi refund yang awalnya 1,1 juta jadi 699.000. Untuk benefitnya lebih lengkap dari bundling yang sebelumnya, yaitu adalah di sini semuanya teman-teman bisa dapetin. Di sini ada paket couple and triple, jadi buat yang daftar kedua, potongannya adalah 10.000 per orang, daftar 3 yaitu adalah potongan 25.000 per orang. Dan ini ada notes untuk pendaftaran dengan role yang sama dan minimal daftar bootcamp tipe paket cepat kerja ya teman-teman. Nah, jadi masih penasaran nih, dari teman-teman masih penasaran nggak dengan pelaksanaan kelas bootcamp? Kita bakalan kasih lihat ya untuk di slide berikutnya. Nah, jadi untuk di D2, mungkin buat teman-teman yang premium udah tahu bahwa ada kegiatannya adalah passion, interest talent, lalu ada SWOT, Ikigai, Smart Goals, Culture Startup, dan juga Corporate Company, Career Role, and Salary, Q&A, dan juga Individual Project. Nah, ini untuk D2. Nanti untuk D3 bakalan dikabarin setelah mengikuti day kedua ya. Nah, oke. Mungkin itu untuk aku, dan aku bakalan kirim link feedback ya buat teman-teman. Nanti aku juga bakalan kirim di grup buat teman-teman bisa diisi feedbacknya buat kami untuk evaluasi kami ke depannya. Oke, sambil menunggu aku juga izin menjawab. Di sini ada halo, untuk paket bonus dapat sertif. Bener Kak, dapat sertif 1 ya Kak. Nanti bakalan diinfokan untuk bonusnya. Nanti benefitnya seperti yang tadi sudah aku sampaikan, paling lambat 4 hari setelah kelas ini. Untuk kelas paket bonus itu sertifikatnya dikasih kapan ya Kak? Dan join grupnya itu kapan? Oke, untuk ini seperti yang tadi aku udah sampaikan ya Kak, bisa tunggu 4 hari paling lambat setelah bootcamp yang ini. Untuk paket refund, apakah ada syarat dan ketentuan ya Kak, atau sifatnya mutlak? Oke, untuk syarat ketentuannya tidak ada.
Dan itu nanti bakalan teman-teman bisa cek lagi di link feedback-nya itu udah ada mengenai hal tersebut. Oke, izin bertanya, kan untuk perbedaan international bootcamp sama open internship kan ada 2 poster. Oke, beda ya, kalau bootcamp ya kita belajar tentang bootcamp, kalau internship dari Smartpad memang sedang membuka internship. Nah, mungkin hal tersebut. Lalu Kak, untuk 1,1 juta itu udah pasti dapat kerja WFH atau freelance atau magang ya Kak? Oke, dari kami bakalan dapat jaminan kerja ya pastinya, dan kalau misalnya dari teman-teman ternyata nggak dapat, kita bakalan refund 100% sesuai yang udah kami sampaikan di awal. Nah, buat teman-teman yang masih ragu, nanti bisa chat admin. Untuk nomornya adminnya itu udah ada tadi, aku kasih di awal. Oke, sorry. Nah, di sini ada kontak admin ya di bawah, mungkin buat teman-teman bisa teman-teman SS, kelihatan nggak? Nah, ini 0895 3589 7005. Oke, teman-teman, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang premium, kita sampai jumpa di selanjutnya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk kirim link feedback-nya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa, kami persilahkan buat live ya.